Perkenalkan, nama saya Khalifatul Muhlizah, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025, berasal dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 08711010175081. Saat ini saya mengajar di MI Hidayatus Sibyan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu.
Perhatikan ya anak-anak. Tahu kalau hewan ternyata digolongkan menjadi dua, yaitu hewan bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Ayo kita baca sama-sama. Hewan bertulang belakang disebut vertebrata, sedangkan hewan tidak bertulang belakang itu disebut invertebrata. Tempat tinggal mereka juga beragam. Contoh-contoh hewan invertebrata adalah kupu-kupu, belalang, lebah, dan kumbang. Cacing, lintah, dan keong juga termasuk kan itu? Iya Lola, ada juga bintang laut, hidra, andak laut, udang, dan ubur-ubur. Mereka hidup di semua lingkungan, baik di daratan, air laut, maupun air tawar. Vertebrata umumnya dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, ikan. Ikan bernafas menggunakan insang, berenang dengan siripnya, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Berikutnya ada amfibi. Amfibi adalah vertebrata yang hidup di darat dan air. Contohnya itu adalah kakap. Sebelum bermetamorfosis, kecebong hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Setelah menjadi kakap dewasa, kakap bernafas dengan paru-paru dan kulit. Mau tahu lengkapnya? Belajar aja saya bisa. Dapat sekarang. Reptilia. Kebanyakan dari reptil hidup di darat dan hanya beberapa hidup di air. Bernafas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan reptilia adalah kura-kura, penyu, ular, dan buaya. Burung adalah hewan yang mempunyai sayap sehingga dapat terbang. Tapi tidak semua jenis burung mampu terbang tinggi loh. Seperti pingvin dan burung unta. Burung memiliki paru. Bentuk paru burung menyesuaikan dengan makanannya loh. Kaki burung pun disesuaikan dengan fungsinya. Dan jangan lupa, burung pun berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, yang terakhir kita lihat hewan menyusui atau mamalia. Mamalia mempunyai tubuh yang tertutup oleh rambut, bernafas dengan paru-paru, berkembang biak dengan melahirkan, dan juga ada yang bertelur. Mamalia betina mempunyai kelenjar susu yang berfungsi untuk memberi makan anaknya pada awal masa pertumbuhan. Contoh mamalia yang hidup di darat antara lain kucing, kelinci, kambing, harimau, serigala, dan simpanse. Sedangkan yang hidup di air contohnya adalah lumba-lumba dan paus. Baik anak-anak, karena kalian takut masih belum kurang paham, Ibu ulangi lagi ya videonya. Kalian tahu kalau hewan ternyata digolongkan menjadi dua, yaitu hewan bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Ayo kita baca sama-sama. Hewan bertulang belakang disebut vertebrata, sedangkan hewan tidak bertulang belakang itu disebut invertebrata. Tempat tinggal mereka juga beragam. Contoh-contoh hewan invertebrata adalah kupu-kupu, belalang, lebah, dan kumbang. Cacing, lintah, dan keong juga termasuk kan Timo? Iya Lola, ada juga bintang laut, hidra, andak laut, udang, dan ubur-ubur. Mereka hidup di semua lingkungan, baik di daratan, air laut, maupun air tawar. Vertebrata umumnya dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, ikan. Ikan bernafas menggunakan insang, berenang dengan siripnya, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Berikutnya ada amfibi. Amfibi adalah vertebrata yang hidup di darat dan air. Contohnya itu adalah kakap. Sebelum bermetamorfosis, kecebong hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Setelah menjadi kakap dewasa, kakap bernafas dengan paru-paru dan kulit. Mau tahu lengkapnya? Belajar aja saya bisa. Dapat sekarang. Reptilia. Kebanyakan dari reptil hidup di darat dan hanya beberapa hidup di air. Bernafas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan reptilia adalah kura-kura, penyu, ular, dan buaya. Burung adalah hewan yang mempunyai sayap sehingga dapat terbang. Tapi tidak semua jenis burung
pinguin dan burung unta. Burung memiliki paruh. Bentuk paruh burung menyesuaikan dengan makanannya loh. Kaki burung pun disesuaikan dengan fungsinya. Dan jangan lupa, burung pun berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, yang terakhir kita lihat hewan menyusui atau mamalia. Mamalia mempunyai tubuh yang tertutup oleh rambut, bernafas dengan paru-paru, berkembang biak dengan melahirkan, dan juga ada yang bertelur. Mamalia betina mempunyai kelenjar susu yang berfungsi untuk memberi makan anaknya pada awal masa pertumbuhan. Contoh mamalia yang hidup di darat antara lain kucing, kelinci, kambing, harimau, serigala, dan simpanse. Sedangkan yang hidup di air contohnya adalah lumba-lumba dan paus. Baik anak-anak, kalian sudah paham kan apa yang sudah ya. Sekarang ibu kalau ada yang mau tanya tentang apa, tentang hewan, ada yang mau tanya? Tidak ada ya? Tidak ada. Selanjutnya ibu punya NKPD, kalian kerjakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakannya. Satu-satu ya. Satu bangku ada 3 kertas saja ya. Satu bangku ada 3 buku ya. Kalian diskusikan teman-teman. Ibu kasih waktu 5 menit. Sekarang sudah bisa dimulai ya anak-anak. 5 menit saja.
Ada nggak? Tidak ada. Ibu akan memberikan penguatan pembelajaran ya pas lihat ke layar. Hari ini kita sudah belajar hewan di sekitar kita beraneka ragam. Ada yang memiliki tulang belakang vertebrata, ada yang memiliki tulang belakang invertebrata. Semua hewan memiliki ciri tempat hidup dan peran yang berbeda. Tugas kita adalah menjaga dan menyayangi mereka. Baik anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau menyampaikan pelajaran untuk minggu depan ya. Yaitu tentang tumbuh-tumbuhan. Sekarang waktunya untuk pulang dan berdoa sesudah belajar. Kepada ketua kelas yang memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangnya satu-satu ya, dimulai dari bangku timur, dari Mbak Pipi dulu. Terus semuanya bergiliran satu-satu. Terus. Ya terus. Bluetooth disconnected.